Hal ini ada dua jenis orang awam ya. Yang pertama adalah orang awam yang baru merintis usahanya. Dan di dalam usahanya itu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukarim, biasa dipanggil dengan Karim. Saya juga memiliki nama panggilan lain yaitu Karimbu. Jadi mau panggil saya dengan Karimbu boleh, Karim saja juga nggak masalah. Enaknya teman-teman saja, mau panggil saya dengan nama Karim Benjama pun saya nggak akan marah. Kalau ditanya lebih suka dipanggil Karim apa Karimbu, tentu nama pemberian dari orang tua, yaitu Sukarim. Ilangin huruf depannya saja ya, S dan U, Su. Jadi Karim saja. Jangan salah. Pada zaman dahulu kala, kurang lebih 2 dekade yang lalu, nama dengan menggunakan awalan Su itu adalah nama-nama orang populer dan sekaligus memiliki wibawa. Tahu nggak nama presiden kita dulu? Memiliki nama juga menggunakan awalan Su. Siapa dia? Kalian juga udah pasti tahu. Yaitu Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Nice. Dan yang kedua masih menggunakan awalan Su, yaitu Jenderal TNI Soeharto. Wow. Dan yang ketiga harusnya itu Sukarim. Intinya tidak ada alasan untuk tidak suka dengan nama saya sendiri. Contohnya saja saya ketika membuat KTP, SIM, BPJS, itu saya selalu menggunakan nama Sukarim. Stop membahas nama saya. Jadi agar durasi video ini nggak terlalu panjang, saya akan langsung di poinnya saja. Ini adalah poin yang paling penting untuk teman-teman semuanya simak. Yang pasti video ini sengaja saya buat untuk membahas hal penting dan juga paling mendasar untuk bisa dijadikan referensi atau rujukan teman-teman ketika teman-teman itu membutuhkan sebuah produk HT, khususnya untuk teman-teman yang masih awam. Dan dalam hal ini ada dua jenis orang awam ya. Yang pertama adalah orang awam yang baru merintis usahanya, dan di dalam usahanya itu membutuhkan sebuah produk HT. Dan orang awam yang kedua adalah orang awam yang kesehariannya itu sudah sering menggunakan HT, tapi mereka tidak paham atau tidak tahu dengan produk yang dia pakai, hanya tahu pakainya saja. Dan orang seperti ini biasanya orang yang sering mengalami problem. Karena apa? Ketika dia ingin menambah unit dan ketika sudah mendapatkan unitnya ternyata tidak bisa pakai ataupun salah beli karena tidak sesuai dengan frekuensi yang sudah ada. Jadi pengetahuan apa saja yang dibutuhkan oleh orang awam seperti teman-teman dan juga saya ini sebenarnya cukup tahu atau memahami tentang frekuensi VHF itu lebih cocok digunakan untuk di luar ruangan, dan UHF itu lebih cocok digunakan di dalam ruangan. Dan mengapa sih frekuensi VHF lebih cocok untuk penggunaan di luar ruangan? Jadi lebih jelasnya frekuensi VHF itu memiliki karakteristik panjang gelombang 1 meter hingga 10 meter. Dan mengapa frekuensi UHF lebih baik untuk penggunaan di dalam ruangan? Karena frekuensi UHF itu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, tetapi memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan frekuensi VHF. Panjang gelombang UHF berkisar 1 meter sampai 10 cm. Jadi gelombangnya itu sangat kecil. Jadi hal inilah yang membuat sinyal UHF itu lebih mudah untuk menembus halangan, entah itu struktur beton, besi atau baja maupun kayu. Dan satu lagi hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman itu, supaya teman-teman itu nggak jadi orang awam yang kedua, teman-teman harus tahu frekuensi yang teman-teman gunakan.
contoh teman-teman itu sudah cocok dengan frekuensi VHF, karena bidang teman-teman itu di luar ruangan. Teman-teman harus tahu frekuensi VHF itu berkisar dari 136 sampai 174, dan di dalamnya itu sudah ada frekuensi marine ya. Kalau teman-teman usahanya itu di laut, jadi menggunakan HT-VHF pun sudah bisa ya, nggak harus khusus marine. Jadi VHF itu bisa disetting frekuensi marine juga. Dan UHF itu dibagi menjadi dua, yaitu UHF atas itu dari frekuensi 400 sampai 470, dan ada juga merek yang sampai lebarnya itu 520, tapi merek tertentu ya. Dan UHF bawah itu mulai dari 350 sampai 390. Untuk mengetahui frekuensi apa yang teman-teman gunakan, bisa kita lihat di label belakang HT teman-teman, yaitu kita buka baterainya, dan di belakangnya semua merek itu pasti memiliki label belakang. Jadi untuk menambah unit, setidaknya kita harus tahu frekuensi yang ada di HT ini. Untuk mengetahui frekuensinya, kita tinggal buka baterai, dan di belakangnya sini terdapat label frekuensi maupun berapa wattnya pun tertulis ya. Biasanya modelnya, terus output powernya, berikutnya frekuensinya pasti tertulis di label belakang sini. Jadi biar teman-teman itu ketika nambah unit nggak salah beli, walaupun sering menggunakan HT-nya tapi tidak mengerti HT apa yang teman-teman gunakan, hanya tahu menggunakan saja ya, nggak tahu frekuensinya frekuensi apa. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.